Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Iya, Bapak. Ya, tolong ditampilkan materi itu untuk kita sampaikan, nanti kita bahas gitu ya. Jadi topik ini cukup menarik. Bisa saya langsung mulai ya? Adik-adik semua ya? Bisa? Bisa mendengar? Bisa, Bapak. mendengar ya. Jadi karena permintaannya seperti itu, ini penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berkaitan dengan filsafat ilmu. Apakah penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Jelas harus melihat filsafat ilmunya, ya gitu ya. Kemudian lanjutannya itu slide yang kedua. Slide kedua. Nah, paradigma dan metode penelitian itu sangat erat ya. Misalnya yang nomor 2 dulu. Yang nomor 2 dulu. Nah, hilang. Nah, ya, betul ya. Ya, jadi kalau misalnya paradigmanya fakta sosial, anggapan dasarnya adalah benda, jadi yang diteliti benda, eksternal, sifatnya memaksa, umum, individu, statis, maka teori-teorinya yang digunakan adalah konsensus, konflik, dan lain sebagainya itu, metodenya adalah survei yang menggunakan kuesioner, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu definisi sosial, maka disebut subjek, internal, bebas, dan seterusnya. Metodenya adalah pengamatan. Kemudian kalau perilaku sosial, itu anggapan dasarnya tingkah laku dan perulangan individu. Kemudian teori-teorinya bisa dilihat di situ. Kemudian penelitiannya, metodenya adalah eksperimen. Nanti kita bahas ya. Terus yang berikutnya, ya, perkembangan paradigma ini ya. Jadi dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan sosial, ini terus-menerus mengalami perkembangan paradigma baru, menjadi semakin kompleks penelitian ini, semakin rinci dan berimplikasi pada metodologi yang digunakan atau metode penelitian yang digunakan. Perkembangan ini tidak perlu diperdebatkan apakah kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Sesungguhnya keduanya saling melengkapi gitu ya. Jadi tidak usah diperdebatkan, pada dasarnya menjadi kekayaan paradigma dan keduanya menjadi saling melengkapi. Kemudian terus pendekatan dan teori ya. Jadi kalau pendekatannya agensi, konstruksionisme, kemudian teorinya adalah teori klasik itu, kemudian ada teori modern, teori kontemporer, kemudian ada sistem fungsionalisme dan seterusnya. Ini nanti ini memang kelasnya kelas filsafat ilmu, mungkin untuk adik-adik perlu lihat saja ini ya. Terus habis itu terus ya. Kemudian dari perbedaan sudut pandang secara teoretik kalangan ilmu sosial masih memperdebatkan gitu ya. Realitas di lapangan bisa saja berkembang, strategi-strategi alternatif yang tentu bisa berbeda dari yang diprediksikan. Usaha ini hanya membuat coupling-coupling ilmu dalam strategi penelitiannya, apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Berbagai cara untuk mempermudah praktek penelitian di lapangan. Ada yang senang kuantitatif, ada yang senang kualitatif, itu tergantung kita masing-masing ya. Kemudian pemilihan metode, kalau tip pertanyaannya mengenai makna, strateginya adalah fenomenologi, paradigmanya adalah filosofi fenomenologi, itu metodenya adalah audio tip, catatan anekdot pengalaman pribadi. Kalau deskriptif ya, pertanyaannya mengenai nilai-nilai, keyakinan, praktek kelompok budaya, maka strateginya adalah etnografi, paradigma antropologi budaya. Metode yang digunakan adalah wawancara
berstruktur, pengamatan terlibat, catatan lapangan. Kemudian kalau proses pengalaman sepanjang waktu atau perubahan memiliki tahap atau fase, maka disebut dengan grounded. Itu biasanya sosiologi interaksionisme simbolik, itu menggunakan wawancara dan rekaman. Dialog dan interaksi verbal, etnometodologis, gitu ya, analisis diskursus, semiotika, kemudian dialog video, gitu ya. Kemudian behavioral makro, pengamatan terlibat, antropologi, metodenya adalah pengamatan dan catatan lapangan, dan seterusnya. Terus, kemudian, nah ini yang penting di sini nih bagi adik-adik ya, metode kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dengan kuantitatif bukan berarti yang kualitatif tidak menggunakan angka, sedangkan yang kuantitatif hanya menggunakan angka. Ya. Terus, metode kualitatif tidak menolak adanya angka dan teknik statistik untuk penyajian data dan analisis. Jadi, bisa juga ya kualitatif itu menggunakan statistik dan angka. Terus, metode kualitatif. Ya, metode kualitatif. Penelitian kualitatif yang mendalam bisa atau mampu mengkonstruksikan hubungan antara fenomena, dapat menggunakan statistik untuk mengetahui hubungan antar fenomena tersebut. Terus, statistik di sini tidak digunakan untuk menguji hipotesis, sehingga tidak ada kata signifikansi. Ya. Jadi kalau penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Sedangkan metode kuantitatif, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, yang nyata, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, perilaku, tidak berubah, dan dapat diverifikasi. Peneliti menentukan hanya beberapa variabel dari objek yang diteliti. Sedangkan kalau kualitatif sulit itu, banyak sekali variabelnya ya, membuat instrumen untuk mengukurnya. Jadi kalau ada ukuran, itu biasanya kuantitatif ya. Metode kualitatif. Terus, realitas sosial tidak dapat dipandang secara parsial, secara sendiri-sendiri, dan dipecah dalam beberapa variabel. Objek dipandang sebagai suatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan utuh. Setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contohnya, performan atau kondisi mobil, ya, sebuah mobil, peneliti kuantitatif dapat meneliti mesinnya saja atau bodinya saja. Terus, ya, peneliti kualitatif akan meneliti semua unsur komponen dan hubungannya satu dengan yang lain serta kinerja pada saat mobil dijalankan. Kadang mobil bagus, gitu ya, tetapi yang menyetir kurang bagus menjadi tidak enak mobil itu. Itu penelitian yang kualitatif, gitu ya. Realitas tidak hanya yang tampak kualitatif itu, ya, tetapi sampai makna dibalik yang tampak itu. Dia melihat orang yang sedang memancing, contohnya. Peneliti kuantitatif akan menganggap bahwa memancing itu merupakan kegiatan mencari ikan. Penelitian kualitatif akan melihat, yang lebih mendalam lagi, misalnya mengapa orang memancing. Mungkin dia ingin menghilangkan stres, mungkin daripada menganggur, atau mungkin mencari teman. Itu bedanya seperti itu ya. Jadi realitas sosial adalah konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya. Jadi memancing saja itu bisa dilihat dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian metode kuantitatif, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat independen. Jadi mandiri itu enggak ada hubungannya ya, independen itu artinya sendiri-sendiri. Biasanya dengan menggunakan kuesioner kita enggak tahu siapa yang diwawancarai karena menggunakan kuesioner ya. Oleh karena itu survei-survei yang sekarang itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei lewat HP, lewat internet dan seterusnya itu sebetulnya kuantitatif gitu ya. Penggunaan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data mempengaruhi jarak peneliti dengan yang diteliti. Bahkan peneliti hampir tidak mengenal siapa yang ditelitinya atau responden yang memberikan datanya. Jadi ini yang artinya independen,
nggak perlu tahu siapa yang diteliti, yang penting datanya masuk, gitu ya. Sedangkan metode kualitatif peneliti sebagai human instrument, jadi instrumen penting kan, atau bisa disebut sebagai key instrument, dan dengan teknik pengumpulan data participation observation ini dengan berperan ya sebagai partisipasi gitu ya. Misalnya kalau kita meneliti apa saja yang kita teliti, orang menanam padi, kita ikut menanam padi, atau kita misalnya melihat pertunjukan apa, kita ikut di dalamnya gitu ya. Jadi observasi berperan sangat penting ini ya, peneliti sangat penting berperan di situ ya, berpartisipasi ya. Oleh karena itu penelitian ini disebut dengan in-depth interview. Interviewnya sangat mendalam. Jadi ini bukan hanya pertanyaan siapa namamu, bagaimana pendapatmu, tapi lebih dalam dari itu. Pertanyaan misalnya satu aspek aja bisa diberi pertanyaan, atau seseorang yang menjadi misalnya informan kita itu bisa diberi pertanyaan sangat dalam karena menyangkut berbagai aspek ya. Peneliti harus berinteraksi dengan sumber data dan mengenal betul orang yang memberikan data. Jadi bedanya di situ. Kalau penelitian kualitatif tidak perlu tahu, yang penting datanya masuk. Tapi penelitian metode kualitatif kita perlu tahu mereka, gitu ya. Oleh karena itu pemilihan responden itu penting, gitu ya. Kemudian pemilihan informan ya. Hubungan variabel penelitian kuantitatif. Hubungan variabel cenderung bersifat sebab akibat ya, kausal, sehingga memungkinkan lahirnya variabel independen dan variabel dependen. Kalau misalnya judulnya itu biasanya begitu, hubungan antara ini itu, pengaruh ini itu berarti kuantitatif, gitu ya. Jadi gitu. Sedangkan dalam penelitian yang kualitatif, limbah bersifat holistik dan menekankan proses. Ya, adik-adik mahasiswa banyak sekali yang di KS khususnya sebetulnya kualitatif yang dipilih, ya. Lebih bersifat holistik dan menekankan proses. Hubungan variabel lebih dilihat sebagai bentuk hubungan interaktif, yaitu saling mempengaruhi atau resiprokal. Ya, lanjut. Aksioma dan metode penelitian. Jadi kalau misalnya aksiomanya sifat realitas itu ya, kuantitatif itu tunggal, konkret, dan teramati. Kualitatif ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen. Kemudian kualitatif, interaktif, tidak dapat dipisahkan. Hubungan variabel, sebab akibat. Kemudian kualitatif timbal balik. Kemungkinan generalisasi cenderung membuat generalisasi. Memang kalau penelitian kuantitatif harus ada generalisasi. Kemudian kualitatif transferability, hanya memungkinkan dalam ikatan konteks dan waktu. Peran nilai cenderung bebas nilai, terikat pada nilai. Lanjutannya, lanjut. Kuantitatif, ya, menekankan keluasan informasi. Jadi sebanyak-banyaknya, artinya itu menekankan keluasan informasi itu sampelnya banyak. Orang yang diminta memberikan pendapat itu sangat banyak. Cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Ya, misalnya variabelnya hanya misalnya yang sering kita lihat di TV itu ya, misalnya bagaimana popularitas calon presiden 2024. Itu kan gitu ya. Jadi sebanyak mungkin orang yang diteliti, kemudian hanya variabelnya ini populer, ini tidak populer, gitu aja. Datanya sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Ya. Terus, kemudian membuat generalisasi. Terus, ya, kualitatif. Ya, jadi penelitian yang kualitatif tidak melakukan generalisasi, tidak menarik kesimpulan secara umum, lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna data dibalik yang tampak. Jadi orang sedih itu jangan dilihat misalnya hanya susah, ya gitu ya, wajahnya sedih itu ya, lebih mendalami objek yang diteliti. Terus kualitatif, ya,
tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut dengan transferability atau keteralian, ya, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Tapi kalau yang kuantitatif sudah generalisasi, ini calon yang kuat, ini calon yang tidak kuat, begitu ya, umum gitu kesimpulannya. Dan terus kualitatif. Dalam pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Seringkali mendorong peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan. Mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan. Terus, membuat, ya, dalam pengumpulan data terjadi, ya, kemudian ini membuat laporan penelitian secara mendetail. Jadi penelitian ini laporannya detail, ya. Kemudian kualitatif. Meskipun demikian, antara peneliti dan sumber data memiliki latar belakang, pandangan, nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing. Ya, kita menghormati orang yang kita teliti, gitu ya. Nah, ini perbedaan yang agak bisa dipahami, ya. Kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif desainnya atau proposalnya itu spesifik, jelas, dan rinci. Oleh karena itu kalau di dalam membuat penelitian, rencana penelitian harus spesifik, jelas, rinci. Sedangkan kualitatif sifatnya umum. Ditentukan secara mantap sejak awal, tapi kualitatif bisa fleksibel. Makanya kalau dengan saya misalnya penelitian itu gitu ya, proposalnya sudah lumayan lah gitu, artinya fleksibel. Kalau kuantitatif harus bagus, diperbaiki dulu, jangan penelitian gitu ya. Tapi kalau kuantitatif ayo jalan-jalan gitu ya, karena fleksibel, akan diperbaiki terus-menerus ya. Menjadi pegangan karena menjadi pegangan langkah demi langkah di lapangan, berkembang dan muncul dalam proses penelitian ya. Sedangkan tujuannya apa? Menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif atau menafsirkan tadi ya. Tujuannya kalau penelitian kualitatif menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, menemukan teori. Teknik penelitiannya eksperimen. Jadi kalau Anda memilih eksperimen, survei, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur, itu sudah kuantitatif. Sedangkan teknik penelitian yang kualitatif, participation, observation, in-depth interview, dokumen, triangulasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian instrumen penelitian, tes, angket, wawancara. Kemudian instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, kita bisa melihat peneliti sebagai instrumen kunci, human instrument, buku catatan, tape record, kamera, handycam, dan lain-lain. Data. Di dalam penelitian kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalisasikan dengan menggunakan instrumen. Data di dalam penelitian kualitatif, deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain sebagainya. Terus, kurang sedikit. Lanjutan. Penelitian kuantitatif, sampelnya besar ya, besar, representatif, sedapat mungkin random. Kemudian kualitatif kecil. Makanya ada, saya juga penelitian saya sampel-sampel kecil. Ada yang juga dari Belanda itu cuman 5 orang penggali pasir di Sungai Code, udah boleh gitu ya. Jadi dokter gitu ya. Sampelnya kecil, representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. Kemudian analisisnya, setelah selesai pengumpulan data, kemudian datanya deduktif itu ya, menggunakan statistik. Sedangkan analisis yang kualitatif terus-menerus sejak awal sampai akhir, induktif, mencari pola, model, tema, dan sampai kepada teori. Kemudian hubungan dengan responden, berjarak bahkan sering tanpa kontak, peneliti merasa lebih tinggi, jangkanya adalah pendek. Survei itu cepat gitu ya.
hubungan dengan responden, empati, akrab, kedudukan sama, bahkan sebagai guru, konsultan, dan berjangka panjang penelitiannya. Lanjutan. Kapan penelitian dianggap selesai? Setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Kemudian yang kualitatif, kapan penelitian dianggap selesai? Setelah tidak ada, ya biasanya ini ada adik sudah bisa ini menjawab. Kapan penelitian selesai? Setelah tidak ada yang dianggap baru dari arti data yang, dalam arti data sudah jenuh. Jadi kalau ada jawaban yang sudah sama, ya sudah jenuh, artinya penelitian selesai, ya. Kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian kredibilitas ini, dependenbilitas proses dan hasil penelitian. Terus, wow, selesai. Nanti sebetulnya ada anunya itu, ada makalahnya gitu ya, makalahnya tentang ini, sehingga untuk memperdalam apa yang diminta adik-adik terkait dengan apa itu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Mungkin dari sepintas ini ada gambaran, jadi dua-duanya bisa kita lakukan gitu ya. Banyak-banyak di antara kita termasuk saya ini melakukan penelitian yang kualitatif, meskipun tidak alergi terhadap penggunaan data dan juga tidak alergi menggunakan statistik, tapi esensinya kita kualitatif. Tapi ada yang dosen guru besar saya itu, profesor saya bilang, mana yang lebih bagus gitu ya, dua-duanya mempunyai keunggulan dan kedua-duanya mempunyai kelemahan. Jadi keunggulan masing-masing ada, kelemahan masing-masing ada. Oleh karena itu Creswell, ya, Creswell bukunya yang agak baru itu, yang mulai 2005, 2009, 2000 sekarang terus terbitkan berulang-ulang, itu ada di mahasiswa megang itu ada yang disebut dengan make method. Jadi apa itu? Menggabungkan, karena paradigma itu kan begitu ya, paradigma kualitatif, kuantitatif itu seringkali orang bertengkar, sehingga ada upaya dari Creswell itu menggabungkan. Mix method, jadi menggabungkan antara penelitian yang bersifat atau metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Untuk apa? Ya, agar lebih baik ini, tidak ada clay gitu ya, tidak ada clay. Kamu senangannya kuantitatif, yuk kamu senangannya kualitatif. Oleh karena itu Creswell memfasilitasi yang disebut dengan make method. Di paradigma sosiologi dulu itu ada struktural fungsional, struktural konflik, kemudian ada make ya, ada make yang disebut dengan interaksi simbolik ya, keduanya bisa digunakan gitu ya. Sekarang itu model-model seperti itu, sehingga kita tidak alergi, paham ya, harus paham apa itu kualitatif, kuantitatif, kemudian kita juga bisa juga menerapkan kalau memungkinkan mixed method itu. Ada contoh-contoh, beberapa contoh penelitian mixed method dari beberapa ilmuwan yang sudah saya copy itu, bagaimana seperti mereka melakukan penelitian kualitatif kuantitatif bersama. Tapi pertanyaan saya dulu pernah gini, mana yang lebih dulu penelitian kualitatif kuantitatif itu? Kalau menurut pemikiran saya, sebetulnya pemikiran saya itu kuantitatif dulu kemudian kualitatif. Dosen saya, profesor saya, enggak begitu, jangan begitu. Penelitian itu harus dirancang dengan betul. Kalau mau menggunakan dua-duanya harus bersama-sama, begitu dia itu. Karena pikiran saya, kalau misalnya hasil penelitian dari statistika itu tidak bagus, hasilnya tidak memuaskan, maka harus dilakukan penelitian kualitatif, gitulah alasan saya. Beliaunya tidak Creswell baca, kalau mau merancang penelitian yang kualitatif atau kuantitatif yang mix harus mulai sejak awal, dua-duanya dipakai secara simultan bersama-sama, begitu caranya. Jadi itu dari apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membingungkan gitu ya. Kalau orang bingung kan kemudian bertanya gitu ya. Jadi kalau bingung bertanya, tapi kalau enggak bingung kan enggak bertanya. Jadi ibarat saya itu kalau lampu neon mau nyala itu mesti kedap gitu Kak. Tapi kalau lampu yang
apa namanya, bukan neon, lampu yang bola itu langsung biar. Saya prinsipnya lampu neon. Jadi lampu neon itu kalau nyala, mau nyala lap 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 lap. Nah, orang itu paham itu harus lap 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 juga, langsung paham gitu ya. Dengan begitu kemudian dia akan melakukan feedback dari apa yang telah paling enggak saya sampaikan serba sekilas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin. Terima kasih Pak Purwo. Selanjutnya kita langsung ke Anda ya teman-teman. Aturan tanya jawab pada diskusi kali ini. Mekanisme tanya jawabnya adalah peserta yang hendak bertanya harap menyalakan kamera dan speaker setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua, peserta harap hendak bertanya menyalakan kamera dan dipersilahkan oleh moderator yang tadi. Lalu selanjutnya adalah sesi tanya jawab tukar pendapat berupa diskusi interaktif di mana akan ada 2 sesi. Termin pertama diperuntukkan kepada kita penanya. Teman-teman bisa geser di kolom chat untuk melihat lebih lengkapnya peraturan dalam sesi tanya jawab ini. Bapak, sebelum teman-teman bertanya, saya ingin dahulu bertanya, Pak. Oh, enggak. Ini Pak, Bapak tadi bahwa metode kepenelitian itu seperti kita menaiki mobil. Mobil itu kan ikut yang menyetir. Lalu jika mobilnya sebenarnya mudah dan enak dikendarai, tapi yang mengendarai itu tidak mampu, maka akan tidak maka tidak akan gimana Pak agar kita mengendarai mobil itu yang baik dengan bagaimana buat metode ya, jadi tadi itu ada, saya langsung jawab ya, Yep. Ya. Jadi kalau performa mobil itu kalau peneliti yang kuantitatif bisa hanya melihat bodinya atau mesinnya saja. Mesinnya kenapa? Mungkin businya rusak atau bospomnya tidak bagus dan seterusnya sehingga jalannya nggak enak. Ya. Tetapi kalau penelitian yang kualitatif itu bisa jadi mesinnya bagus dan lain-lain, tapi mobil nggak enak, itu bisa jadi yang nyetir kan gitu ya. Oleh karena itu bagaimana supaya kita, jadi pertanyaannya begini, bagaimana supaya kita melakukan penelitian kualitatif dan kualitatif yang enak? Ya kita mulai sekarang sebetulnya berlatih melakukan penelitian. Orang yang berpengalaman menyetir mobil itu seperti saya sudah mulai tahun 70-an gitu ya, Jumpat sudah bisa nyetir. Itu kalau ada orang nyetir itu saya bilang, oh ini orang ini enggak bisa ini. Mindah gigi itu terasa jedut gitu ya. Tapi kalau yang oh ini sudah pinter ini ya gitu ya. Nah itu bisa merasakan. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif supaya lebih nyaman performanya, ya mulai kecil-kecil. Oleh karena itu saya mengharapkan setiap mahasiswa ini sudah harus jurusan KS ya gitu ya. Itu harus punya yang orang-orang fakultas kedokteran gigi itu punya klien gitu ya. Anak-anak bisa, orang tua, remaja yang mempunyai masalah sosial kita teliti selama selama kita menjadi mahasiswa. Lah itu menjadi modal untuk bisa kita menjadi nyaman nanti penelitian kalau membuat skripsi ya. Kalau di fakultas kedokteran gigi khususnya itu punya pasien ya, ditangani, kadang-kadang dibelikan roti supaya mau dibolongi atau dirawat giginya. Lah kita ini mahasiswa yang KS ini kan tidak punya pengalaman
jurusan tidak memberi tugas itu, dosennya tidak memberi tugas gitu ya untuk melakukan penelitian mandiri, taruhlah tadi itu klien masing-masing di lingkungan rumah kita, di lingkungan RT pasti ada orang-orang bermasalah sosial gitu ya, mungkin anak yatim, mungkin penggali tukang sampah, mungkin apa saja masalah sosial banyak. Nah itu menjadi objek studi mahasiswa KS, sedikit-sedikit akan mempunyai pengalaman bagaimana mengungkap ya data-data di balik fakta yang dia itu gitu. Seperti di tempat saya ada orang tukang sampah itu senangannya kalau ngambili sampah itu jam 2 malam. Saya bilang ada apa ya Dini? Ini ada sesuatu yang bagi kita kan jam 2 malam tidur atau bangun itu mungkin sholat ya. Itu malah ngambili sampah kemudian diantar ke TPA. Ini kan heran kita. Ini kalau kuantitatif nggak bisa, ini kualitatif seperti ini. Nah masalah-masalah seperti itu kalau misalnya adik-adik mahasiswa punya gitu ya, punya yang saya sebut sebagai klien untuk dilakukan penelitian, menjadi pengalaman nanti melakukan penelitian berikutnya. Saya dulu menugaskan itu, semua mahasiswa itu punya klien masing-masing, itu dicatat backgroundnya apa, ya, latar belakang ekonominya bagaimana, pendidikannya apa, lingkungannya apa, rumah tangganya seperti apa, sehingga bisa digunakan untuk berlatih melakukan penelitian gitu. Itu sebenarnya. Dengan begitu nanti kalau sudah melakukan penelitian beneran, ditaruhlah membuat skripsi, disertasi, atau tesis itu menjadi lebih mudah. Atau melakukan penelitian-penelitian yang lain lebih mudah, seperti saya sebutkan tadi, orang yang sudah mahir menyetir mobil kan kelihatan gitu ya. Gitu ya. Gitu kira-kira. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak, sangat jelas. Nanti kita lanjut ke peserta. Ada Mas Ilham Sunan, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Iya, terima kasih. Sudah bisa dipersilakan bertanya. Moderator. Iya, Mas. Ya, boleh bertanya Mas saya. Ya. Ya, jadi begini Bapak, saya ingin bertanya. Tadi kan Pak Bro menjelaskan, ya awalnya kita itu lap-lap gitu, lampu. Jadi kayaknya di sini abstrak juga. Saya kan mahasiswa kesejahteraan sosial angkatan 2018, saya sudah mencapai semester 5 kan Bapak, ini mau semester 5. Cuma tadi saya abstrak banget. Persiapan apa sih Bapak yang digunakan oleh mahasiswa semester 5 untuk tahu nantinya ketika mau skripsi itu mau metode kualitatif atau kuantitatif. Dan tadi yang disampaikan Bapak, ketika kita harus belajar sekarang melakukan metode penelitian. Cuman kita kan mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif itu kan berada di semester akhir gitu Bapak. Filsafat akademik etika pun juga berada di semester akhir. Padahal ketika kita bicara jasa keilmuan filsafat, berarti kita harus mempelajari di awal, di semester awal. Kita juga tidak mendapatkan pengantar filsafat sama sekali. Jadi konstruk berpikir kita ini juga masih kurang. Akhirnya ketika kita memahami permasalahan sosial, akhirnya masih abstrak. Kita tidak punya metode, tidak punya istilahnya bekal untuk kita meneliti, bekal untuk kita melihat masalah sosial, karena pengantar filsafat akademik pun mendapatkan di semester akhir. Metode penelitian sosial pun juga mendapatkan di semester akhir. Karena kita tidak tahu. Sedangkan kalau saya merasakan sampai semester 5 pun, teman-teman juga hanya sedikit yang mengikuti penelitian dosen. Akhirnya para dosen itu mahasiswa tidak diajak untuk melakukan penelitian dengan dosen-dosen itu kayak gitu. Mungkin itu persiapan apa, bekal apa, sedangkan kurikulum yang mengharuskan itu kan semester akhir. Kita belajar filsafat aja di semester akhir gitu Bapak. Terima kasih moderator, material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab, Mbak. Oke, siap. Mbak. Ya, jadi Mas Ilham, terima kasih itu ya. Terkait dengan itu, saya memang tidak ikut gitu ya. Bagaimana men-setting mengenai mata kuliah ya. Kalau misalnya mata kuliah ini dianggap penting untuk mewarnai mahasiswa supaya lebih paham lebih awal gitu, mata kuliah ini harusnya
di depan. Tetapi karena saya dulu memang di depan ini mata kuliah ini di depan gitu ya. Tapi tidak tahu dengan tim yang baru itu, karena saya sudah tidak menjadi ketua jurusan, dulu ketua jurusan kan, kemudian juga ikut terlibat dalam penyusunan itu penyusunan di mana mata kuliah itu berada, ikut lah. Ini nggak tahu datang seperti itu, metode penelitiannya di akhir-akhir. Kalau misalnya tadi saya taruhlah Mas Ilham bilang itu, ini kalau dibilang tadi Pak Pur, penelitian itu kalau mau paham kan lap-lap dulu. Ini lap-lap aja enggak, ini kan gitu ya. Ya masih lap-lap aja enggak, memang belum diberikan kan gitu ya. Oleh karena itu mungkin ini terlalu mendahului gitu ya. Jadi kalau terlalu ya enggak apa-apa menurut saya, ini supaya mahasiswa tahu lebih awal, enggak ada masalah. Kalau mungkin yang lain nanti mata kuliah yang kira-kira semester ini atau semester yang sedang berjalan gitu ya, sehingga nanti enak gitu ya. Tapi oke lah, itu pertanyaan yang bagus, nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau memang mahasiswa pengennya keinginannya untuk diberi lebih awal mata kuliah penelitian kualitatif kuantitatif ini, hendaknya mata kuliah itu ditaruh di depan supaya lab-labnya itu bisa muncul. Ini kan tadi Mas Ilham lab-lab aja enggak, ini kan gitu ya menurut saya itu. Ya tak? Lab-lab aja enggak, apa itu penelitian kualitatif kuantitatif. Lah memang masih belum baca sama sekali kan gitu ya. Tapi kalau sudah dekat-dekat, taruhlah waktu nanti ada kuliah mulai September, kemudian ada juga model-model seperti ini membahas mata kuliah yang saya ajar, itu jauh lebih bagus sebetulnya gitu ya. Kadang kalau di itu kan hanya saya beri tugas gitu aja. Model begini interaktif ini bagus ini ya. Jadi itu jawaban saya Mas Ilham. Jadi itu posisinya karena di akhir mata kuliah penelitian kualitatif sehingga lab-labnya tidak muncul. Memang harusnya metode penelitian kualitatif kuantitatif harus diperkenalkan lebih awal sebelum metode penelitian yang lanjutan, misalnya penelitian ilmu kesejahteraan sosial itu lanjutan, itu harusnya gitu ya. Bukan lebih awal, tapi itu lanjutan gitu ya. Paradigmanya dulu apa, dua model penelitian itu, metode itu, kemudian bagaimana penelitian kesejahteraan sosial diimplementasikan, apakah nanti menggunakan kuantitatif atau kualitatif, monggo kan gitu ya. Nah gitu. Oleh karena itu ini jawaban saya mohon maaf kalau mengenai posisi mata kuliah ini urusannya jurusan ini ya, begitu. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih. Itu nanti saya sampaikan. Dari Mas Ilham. Iya ada. Begini Bapak, kan kita sudah sudah menjadi istilahnya korban ketika ada kurikulum tersebut. Nah tadi pertanyaan saya yang awal belum terjawab, mungkin yang bekal dari saya sendiri, mungkin dari teman-teman angkatan 2018 yang sekarang sudah mencapai di semester 5, itu kan berarti kita harus tahu bekal kita, apa yang harus saya lakukan di semester 5 untuk mengetahui metode penelitian kuantitatif kualitatif, agar kita sudah mempunyai bekal sebelum skripsi itu kita udah tahu tuh, aku tuh mau kualitatif atau kuantitatif nantinya. Itu apa yang harus kita lakukan sekarang agar lab-lab itu tadi muncul Bapak gitu. Ya. Ya, jadi saya kan juga menginginkan ya mahasiswa itu mulai awal tadi pertama sudah mempunyai yang namanya klien, gitu ya. Kemudian yang kedua, paling tidak topik-topik penelitian yang akan diteliti itu sudah dipilih, itu didiskusikan dengan kita-kita sebetulnya begitu ya. Topiknya apa yang menarik gitu ya, kira-kira. Karena apa? Kalau misalnya semester 5 sudah memilih, kemudian sudah didiskusikan dengan dosen, itu semester 6, semester 7 sudah bisa langsung lulus itu kan, 3,5 tahun udah selesai gitu ya. Oleh karena itu kalau misalnya ini lewat saja ya mungkin bisa lebih dari semester itu. Oleh karena itu langkahnya apa ya, paling enggak diskusi lah. Ada yang itu dengan saya itu tanya terus, itu seneng saya itu ya, Pak ganggu ya. Walaupun saya kadang-kadang kan enggak pernah, kalau di kampus itu kan enggak pernah
guyon-guyonan itu kan saya ada aja di pekerjaan di laptop itu ya, terus dia ngoyo, Pak saya ganggu boleh? Boleh aja saya bilang, tapi jangan lama-lama. Saya diskusi mengenai Pak ini mau memilih topik. Saya tanya, bagaimana? Kemudian itu menjadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Dia kan dengan memilih, saya milih ini, saya beri tugas, kamu baca ini, baca ini, baca ini, sehingga persiapannya untuk bisa lap-lap itu lebih cepat gitu ya. Kalau enggak ya lewat aja ini kan gitu ya. Jadi semester 5 sudah lap-lap kalau seperti itu gitu ya. Ya, gitu. Gitu Mas Ilham. Mas Ilham. Ya, saya. Terima kasih Mas Ilham. Jawabannya bagus. Diizinkan untuk bertanya dengan mengangkat tangannya di kolom komentar. Ada dari Iya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi gini Pak, sesuai dengan tajuk diskusi kita hari ini mengenai efektivitas metode kuanti dengan kuali. Kemudian di sini kemarin sempat teman-teman Himakes melemparkan wacana bahwa di tengah pandemi ini mungkin antara metode kuantitatif dan kualitatif ini ada plus dan minusnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita nantinya hendak meneliti ini, kira-kira kalau dikontekskan dengan kondisi hari ini, antara dua metode tersebut kemana Pak? Kira-kira yang lebih efektif untuk diimplementasikan? Oke. Terima kasih Mas Ahmad Faisal. Ya, saya kalau di blog itu menulis terus mengenai apa namanya new normal gitu kan ya. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan itu Mas Faisal. Kalau taruhlah buat skripsi dalam penelitiannya dalam melakukan penelitian dalam membuat skripsi karena kondisi seperti ini ya, mana yang lebih efektif? Menurut saya kalau kondisi seperti ini, kalau kondisi normal tadi itu dua-duanya kan bisa ya. Kalau kondisi yang serba seperti ini, gitu ya, maka penelitian yang kuantitatif itu lebih memungkinkan karena kita tidak langsung ketemu orang. Kalau sekarang kan orang takut ketemu orang, jangan-jangan tertulari, jangan-jangan menulari kan gitu ya. Orang itu kalau ditamui orang yang belum kenal juga agak mau ya. Oleh karena itu efektivitasnya dalam new normal sekarang ini atau mati. Harap sabar Mas Faisal, menunggu koneksi Bapak, mungkin terjadi kendala. Nah, sambil menunggu Bapak kembali terhubung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dengan mengangkat tangannya.
mungkin terjadi kesalahan jaringan sehingga Bapak tidak terhubung, teman-teman operator dimohon untuk menghubungi Bapaknya kembali. Sudah mendengar? Belum? Sudah, Bapak. Kameranya ini kok enggak nyala lagi. Mohon maaf, mati ya, nyoloknya juga enggak dicolok. Kameranya kontrol E. Enggak mau. Kameranya kok enggak mau. Dijawab via suara saja dulu Bapak sambil menunggu kameranya. Suara ya. Jadi Mas Ilham tadi itu bahwa dalam pandemi semacam ini atau sekarang ini memang penelitian-penelitian yang kuantitatif itu memungkinkan. Beberapa mahasiswa dari prodi lain mengirim kuesioner ke saya, gitu ya. Pak, saya mau ngirim kuesioner dari Fakultas MIPA itu. Saya ingin pendapat Bapak mengenai lingkungan, gitu ya. Dikirim. Ya, kemudian kuesioner itu saya isi, kemudian saya kirim kembali kepada dia. Lah itu sebetulnya bentuk kuantitatif, karena kan tidak bertemu langsung, gitu ya. Hanya ada permintaan, tolong diisi kuesioner ini, Bapak atas bantuannya terima kasih, saya isi, saya kirimkan. Di Fakultas Ekonomi juga ada yang ngirim ke saya, enggak tahu rekomendasinya dari siapa. Bapak mohon pertanyaan terkait ini, saya membuat skripsi. Nah itu memang lebih efektif penelitian-penelitian yang namanya kuantitatif menggunakan kuesioner semacam itu, gitu ya. Jadi jumlah respondennya harus jelas itu nanti, ya. Berapa yang dipilih dari sekian banyak orang secara random itu. Penelitian kualitatif kan harus mendekat, berinteraksi dengan informan. Nah itu tidak memungkinkan penelitian kualitatif semacam itu. Jadi efektivitasnya untuk saat ini, gitu ya, untuk saat ini adalah kuantitatif, gitu. Terima kasih jawabannya Bapak. Dari Mas Ahmad Faisal, apakah ada feedback? Cukup. Terus boleh tanya lagi? Iya, apa-apa. Kalau pemerataan ya yang lain, tapi monggo aja. Double sebenarnya. Oh, nggih. Tergantung moderator gimana moderator. Iya, tergantung. Setelah Mbak Ardiah Ratri ya Mas, dipersilahkan dulu untuk Mbak Ardiah Ratri untuk menanyakan pertanyaannya. Silahkan membuka mikrofonnya. Mas Ita, kamera aku gak rame. Ardiah Ratri. Ya, halo. Terima kasih atas waktunya moderator. Jadi, hal yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa ya sekiranya penyebab di jurusan KS ini masih sedikit sekali penggunaan metode penelitian kuantitatif. Apakah ada kendala yang membuat hal tersebut terjadi? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratri. Sudah paham saya pertanyaan.
Dari pertanyaan Ardiah Rat. Apa? Iya, Bapak silakan. Nanti Sari ya. Jadi kenapa tidak seimbang gitu? Menurut saya kan tidak seimbang gitu ya antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Lebih banyak orang yang melakukan atau mahasiswa gitu ya. Mahasiswa lebih banyak melakukan penelitian yang kualitatif daripada kuantitatif ya. Oleh karena itu memang harus didorong ini dua-duanya harus seimbang, lebih banyak yang kualitatif. Yang pertama adalah dosennya itu semua latar belakangnya penelitian yang banyak-banyak yang kualitatif sehingga mahasiswanya ikut gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa mau meneliti yang kuantitatif, dosennya nggak bisa itu juga gitu kan, ngopo gitu ya persoalannya gitu. Padahal ada juga yang penelitiannya secara kuantitatif. Oleh karena itu baik dosen yang kuali maupun yang kuanti harusnya dua-duanya memfasilitasi mahasiswa apakah dia penelitian yang kuantitatif atau kualitatif supaya seimbang. Banyak-banyak sekali lagi penelitian mahasiswa KS khususnya kaitannya dengan skripsi itu kualitatif. Oleh karena itu pertanyaan mengapa begitu? Karena latar belakang dosennya kan gitu ya. Oleh karena itu dulu ada suatu rencana begitu. Bagaimana kalau pembimbing itu paling enggak penguji gitu ya? Itu ada satu dari KS, satu dari luar KS supaya memberi warna yang berbeda, warna kualitatif dan kuantitatif. Gitu dulu tuh bagus juga itu ya. Nah, sekarang karena warnanya dosennya kualitatif, hampir-hampir semua yang meneliti kualitatif. Kan gitu kan pertanyaan. Oleh karena itu kalau menurut saya ya monggo sekarang mumpung ini masa yang seperti ini tidak bisa melakukan penelitian yang bersifat kualitatif, lakukan adik-adik belajar yang kuantitatif. Tadi ada beberapa pedoman prinsip dasar dari kuantitatif diimplementasikan. Paling enggak tadi itu saya sudah contohkan ada yang sudah membuat daftar pertanyaan atau kuesioner dikirimkan ke orang, kemudian orang itu mengirimkan balik, dianalisis, ya dikumpulkan, dianalisis bagaimana hasilnya secara statistika, kecenderungannya apa, ya kan? Itu nanti hipotesisnya seperti apa dibandingkan penelitiannya adalah kuantitatif. Jadi saya welcome kalau ada mahasiswa yang meneliti secara kuantitatif gitu. Terima kasih itu. Terima kasih Bapak jawabannya. Apakah dari Mbak Ardia Ratri ada feedback? Ya, terima kasih Mbak Ardia Ratri. Selanjutnya Mas Faisal dapat kembali bertanya karena belum ada penanya baru di kolom chat. Teman-teman boleh bertanya dengan mengangkat tangan di kolom chat ya. Mas Ahmad Faisal, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Niki Pak, problem selanjutnya mengenai penggunaan diksi sih sebenarnya. Sebenarnya masalah sepele, cuman jadi masalah ketika kita tidak bisa memahami diksi itu digunakan pada saat apa. Misalkan seperti ini. Jadi kalau kita yang mahasiswa tua ini kadang bincang-bincang sama teman-teman yang mau sempro, kamu penelitian pakai metode apa gitu kan. Terus aku pakai pendekatan kuantitatif. Nah, terus kemudian saya di sini kan merasa ragu bahwa tentunya ada perbedaan makna antara metode dan pendekatan. Nah, sebenarnya metode sendiri itu seperti apa sih Pak? Kemudian pendekatan itu yang seperti apa maknanya? Terima kasih Pak. Ya. Jadi ada diksi, memang ini kadang-kadang dicampur adukkan gitu ya. Oke, benar. Dicampur adukkan. Penelitian saya pendekatannya kualitatif, kemudian juga penelitian saya metodenya kualitatif, gitu ya. Itu kadang-kadang
campur adukkan gitu ya. Jadi kalau tadi itu yang dijelaskan di dalam slide dari saya itu sebetulnya bukan pendekatan itu ya. Jadi metode gitu ya. Jadi metode kualitatif itu isinya seperti itu, metode kuantitatif itu seperti itu penjelasannya gitu ya. Tapi kalau pendekatan ya itu bukan pendekatan itu anunya ya, nuansanya itu sebetulnya lebih pada nuansanya. Ya, nuansa yang kualitatif atau nuansa kuantitatif, bukan metodenya gitu ya. Jadi yang betul gitu ya, ya dua-duanya betul, ya dua-duanya betul. Ya, tapi kalau misalnya apa metode Anda itu metode penelitian Anda, saya kualitatif. Jadi metode yang mulai rancangan pertama proposal sampai kepada tadi hasil tadi itu kualitatif semua begitu atau kuantitatif semua kan gitu ya, ada metode-metodenya gitu. Jadi kalau cuman dibilang pendekatan gitu ya, yang seringkali pendekatan dan metode ini dicampur adukkan. Oleh karena yang agak benar menurut saya ya metode itu. Metode penelitian Anda apa? Atau penelitian Anda apa gitu ya? Kualitatif. Jadi artinya metode itu gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau memang ada yang mengatakan ini pendekatannya adalah kualitatif gitu ya. Tapi monggo aja, tetapi yang menurut saya yang paling agak kuat, agak tepat itu adalah kualitatif itu metode, kuantitatif itu metode. Dan kalau misalnya baca lagi mix method gitu ya oleh Creswell, misalnya kualitatif, kuantitatif, and make methods. Jadi methods itu artinya memang metode, ya, bukan pendekatan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau misalnya ada orang ini pendekatannya kualitatif, nuansanya itu menurut saya nuansanya aja. Ya, nuansa. Lebih tepatnya menggunakan kata metode itu, gitu. Dari saya, Mas. Mohon maaf kalau ada kekeliruan itu ya. Karena metode itu terkait dengan tata cara, toh. Ditanya misalnya, Mas Faisal, bagaimana Anda ke kampus? Maka itu sebetulnya metode. Saya menggunakan motor, berjalan kaki, naik Gojek, itu metode gitu ya. Jadi metode itu cara sebetulnya gitu ya, cara melakukan penelitian gitu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah dari Mas Faisal ada feedback? Cukup, sampun. Terima kasih pertanyaannya. Sudah kita memasuki sesi pertama sudah selesai dengan 3 penanya pada satu. Lalu kita lanjutkan pada sesi kedua. Dipersilakan kepada teman-teman untuk mengangkat tangannya jika ada pertanyaan. Mas Faisal boleh mute dulu speakernya. Terima kasih. Dari Mas Duan Dito Wiratmo, dipersilahkan Mas dinyalakan speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya punya satu pertanyaan bunyinya seperti ini. Kalau saya pahamin ya, saya pernah mempelajari sebuah metode penelitian ya. Itu ada sebuah metode penelitian itu ada kualitatif, ya, ada metode kualitatif sama kuantitatif. Apakah di dalam sebuah metode maksudnya gini, saya pernah mempelajari kedua metode itu ya, kualitatif sama kuantitatif. Nah, apakah dalam kedua metode ini ada hipotesis gitu? Soalnya saya kurang begitu paham apakah hipotesis ini dipakai atau enggak gitulah. Dan saya itu kurang begitu pahamnya cara pengaplikasinya itu apakah sama dari kedua metode itu. Terima kasih.
Terima kasih pertanyaannya, Mas Duandito. Dipersilakan Bapak Purwo untuk menjawab. Terima kasih. Saya nggak bisa mengaktifkan kamera saya itu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Jadi Mas Ya, Bapak. Duan, pertanyaannya bagus. Itu di dalam penelitian, baik metode kualitatif atau kuantitatif, itu apakah dua-duanya menggunakan yang namanya hipotesa? Dia bilang begitu. Yang betul bukan hipotesa, hipotesis gitu ya. Karena hipotesa itu bahasa Belanda, hipotesis itu yang bahasa Inggris gitu ya. Jadi hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan si peneliti yang akan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu sesungguhnya ada ada semuanya itu ya, ada hipotesisnya. Ya, kalau penelitian yang kuantitatif, hipotesisnya ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang diuji dengan metode statistik itu adalah hipotesis nol, gitu ya. Sedangkan kualitatif itu namanya bukan hipotesis, tetapi disebut dengan kerangka pemikiran, gitu ya. Kerangka pemikiran atau hipotesis itu dikemukakan oleh peneliti setelah mengemukakan yang namanya tinjauan pustaka, gitu ya. Jadi dia kalau sudah membaca banyak teori, membanyak pustaka, kemudian dia berhipotesis atau tadi itu melakukan jawaban sementara yang sifatnya kerangka pemikiran. Kalau begitu seharusnya begini, harus begitu, harus begini, kalau begitu begini, kan gitu itu ya. Hipotesisnya kan begitu. Atau kerangka pemikiran itu begitu, ya. Tapi kalau hipotesis kan langsung, kalau sebabnya ini akan ini, gitu ya. Kalau tidak ada sebab ini kan. Tapi kalau kerangka pemikiran itu lebih halus, dijelaskan, ya, dijelaskan. Saya penelitian disertasi saya itu disebut kerangka pemikiran sehingga ada lebih dari 3 lembar untuk menjawab pertanyaan hipotesis atau kerangka pemikiran itu kan untuk menjawab yang namanya rumusan masalah kita. Menjawab yang namanya kerangka pemikiran atau hipotesis harus didahului dengan tinjauan pustaka teori-teori itu gitu. Oleh karena itu dua-duanya ada, yang kualitatif disebut kerangka pemikiran, yang kemudian kuantitatif disebut hipotesis. Begitu kira-kira ya. Jadi jangan bingung, hipotesis semuanya ada, hanya disebut dengan kerangka pemikiran, yang satunya hipotesis. Kalau hipotesis diuji, ya, kalau pemikiran juga diuji, tapi ngujinya bukan statistika. Nanti dari data-data yang kita analisis gitu. Tapi kalau statistik kan menggunakan tabel-tabel statistika, analisis statistika, ini signifikan. Maka di dalam penelitian yang kuantitatif itu kan ada kata-kata signifikan. Kalau yang kualitatif tidak, ya. Hubungan variabel AB signifikan, artinya ada, ya, jelas gitu ya. Tapi kalau untuk kualitatif tidak ada kata-kata signifikansi itu. Sehingga kalau kita menggunakan yang kuantitatif pasti harus signifikan. Data ini signifikan, data ini dengan ini signifikan, variabel ini dengan ini signifikan, gitu. Jadi gitu ya kira-kira ya. Jadi dua-duanya ada, hanya namanya berbeda, bentuknya juga berbeda, mengujinya juga berbeda. Tapi secara prosedural bahwa hipotesis kerangka pemikiran adalah jawaban sementara yang didahului dengan tinjauan pustaka. Kita sudah membaca secara teori ini, sehingga saya peneliti mengajukan suatu hipotesis atau kerangka pemikiran yang nanti dijawab di dalam hasil penelitian kita, data-data yang menjawab nanti. Begitu. Terima kasih jawabannya Bapak. Bagaimana Mas Duandito, apakah ada feedback? Kalau menurut saya sudah cukup lah, saya udah cukup paham gitu. Terima kasih atas penyampaian materinya barusan. Ya, sama-sama, mohon maaf kalau ada yang kurang gitu ya. Nggak Pak, nggak apa-apa Pak.
Teman-teman dipersilakan untuk bertanya kembali dengan mengangkat tangan di kolom komentar. Teman-teman dipersilahkan untuk mengangkat tangan bila ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya ingin bertanya juga nih Pak. Bagaimana Pak cara memilih informan yang tepat? Bagaimana jika terjadi waktu kita melakukan wawancara, jawabannya ini, waktu kita melakukan wawancara kedua, ternyata jawabannya berbeda. Begitu Bapak. Itu kan terkait dengan metode apa namanya yang kita sebut dengan triangulasi itu ya. Jadi triangulasi itu ada metode, triangulasi ada sumber gitu ya, ada triangulasi dari informasi gitu ya. Jadi tadi disebutkan kalau misalnya ini dari sumber, informasi yang satu kita peroleh kok begitu, kemudian dia melakukan penelitian lanjutan menggunakan informan yang lain, loh kok begini, ya, ini dua hal yang berbeda. Ini namanya masih dwi angulasi gitu ya. Oleh karena itu mengapa harus tri? Karena begitu ada ketiga, orang ketiga, informan ketiga, maka kita bisa menyimpulkan, oh kalau begitu informasi yang benar itu ini gitu. Itu makanya disebut dengan triangulasi sumber gitu. Ya. Jadi itu Mbak Anglia ya, untuk mengabsahkan data ya, maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi artinya tiga, karena tiga, kalau misalnya dua orang berbeda sama bingung menyimpulkan. Tapi kalau sudah bertiga, mungkin kita sudah menemukan titik terangnya, apa informasi yang benar dari ketiga orang ini, kan gitu ya. Itu namanya triangulasi sumber. Penelitian-penelitian yang kualitatif ini sangat penting. Oleh karena itu memilih, menentukan gitu ya, informan itu sangat penting. Oleh karena itu ada prinsip dasar dalam menentukan informan penelitian kualitatif yang disebut dengan knowledgeable on the subject. Jadi pilihlah orang yang betul-betul memahami apa yang kita inginkan, data yang ingin kita inginkan. Ya, misalnya kita bertanya mengenai, misalnya gitu ya, Pak, calon kuat Presiden Republik Indonesia tahun 2024 itu siapa? Tapi kalau saya tanya kepada misalnya tukang sayur yang nggak pernah baca, dia nggak tahu apa-apa, kan gitu toh. Begitu sama tanya kepada orang yang ahli politik, Mas Bayu dari HI, Mas apa kira-kira, atau siapa yang menjadi calon kuat presiden 2024, bla 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 bla. Itu artinya Mas Bayu adalah knowledgeable on the subject, paham tentang apa yang Anda tanyakan. Oleh karena itu peneliti harus paham itu, siapa yang harus kita teliti, informan siapa yang tepat untuk menjadi informan kita, itu harus tahu. Kalau misalnya hanya informan saja, nah itu tadi akhirnya kita nggak menemukan apa-apa. Oleh karena itu penting untuk menentukan siapa kira-kira yang dianggap representatif memberikan informasi atas pertanyaan penelitian kita atau data-data yang kita butuhkan. Yang saya sebut tadi knowledgeable on the subject, jadi paham betul tentang apa yang misalnya kita inginkan. Taruhlah ini juga misalnya, kenapa ini metode ini, diskusi ini kemudian saya pasti memilih saya itu ada latar belakangnya kan gitu dah.
Oh, Pak Pur ngajar itu penelitiannya paling enggak ada beberapa, jurnalnya ada, kan gitu. Itu artinya knowledgeable on the subject. Memilih cowok gitu juga, knowledgeable on the subject, kan gitu ya. Milih cewek juga gitu artinya kita yang representatif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kan gitu ya. Nah, itu Mbak. Cukup terima kasih jawabannya Bapak. Teman-teman diperbolehkan kembali untuk mengangkat tangannya jika masih mengganjal. Sementara kita sudahi. Baik, dari Mbak Miftahul Janah, dipersilahkan Mbak, silakan open mic-nya. Ya, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktunya. Jadi begini, Pak. Ini itu metode penelitian kuantitatif itu sangat dirasa efektif untuk dilakukan. Nah, yang akan saya tanyakan itu bagaimana cara melakukan penelitian kuantitatif ini. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif itu juga diperlukan sebuah kuesioner, di mana kuesioner di sini juga dibuat tidak hanya asal-asalan pastinya. Nah, itu juga bagaimana dalam pembuatan kuesioner seperti itu agar sesuai dengan keadaan dan juga data yang akan diambil sesuai dengan penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Mungkin terima langsung kasih, saja. Persilakan Pak Purwo. Nah, jadi Mbak Miftah, itu pertanyaan yang juga smart gitu ya. Jadi kalau penelitian yang kuantitatif itu sebenarnya ditentukan oleh yang namanya kuesioner ya. Kuesioner dalam penelitian kualitatif itu sangat rigid ya, sangat rigid. Saya punya contoh banyak sekali itu. Ya misalnya saja ya, tadi disebutkan kan dalam masa pandemi ini mungkin yang paling efektif. Iya, karena sudah jawabannya itu udah rigid gitu ya. Misalnya siapa nama mungkin nggak bisa ini, tapi jenis kelamin itu sudah harus dihitung. Satu misalnya diberi angka 1, diberi angka 2, jangan ada angka 3 kalau jenis kelamin ya, nanti gaduh-gaduh itu ya. 1 laki-laki, 2 perempuan gitu ya. Kemudian kalau sikapnya, bagaimana sikap Anda terhadap presiden yang sekarang? Udah diberitahu, sangat setuju atau 1 ini tidak setuju, tidak sangat setuju, yang mungkin 7 sangat setuju dengan kebijakan yang sekarang, misalnya presiden sekarang. Itu rigid sekali pilihannya. Ya. Oleh karena itu, untuk menyiapkan penelitian kualitatif, itu yang lama di proposal dan kuesioner, pembuatan kuesioner. Kalau penelitian yang kualitatif, kuesionernya itu hanya pedoman wawancara. Jadi apa yang mau ditanyakan nanti, gitu ya. Taruhlah saya akan bertanya ke Pak Pur mengenai metode penelitian kualitatif, kuantitatif, udah cukup gitu. Nanti di penelitian itu, di pelaksanaan penelitian, tanyanya banyak sekali. Apa Pak yang dimaksud penelitian kualitatif, kuantitatif, Pak? Bagaimana pelaksanaan, bagaimana metodenya? Begitu. Tapi kalau penelitian yang kuantitatif, kuesioner harus jelas karena penelitian ini atau kuesioner ini akan dikirim ke orang, disampaikan orang, dibaca, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang dialami. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan yang tidak, misalnya ada double meaning, ya, yang ganda gitu, yang mempunyai makna ganda itu tidak boleh. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif itu kuesioner sebelum diterapkan, dikirim kepada responden, namanya responden ya. Kalau ini responden, merespon. Kalau yang kualitatif itu informan, gitu ya, memberi informasi. Itu kalau pertanyaannya ganda, artinya tidak bisa dicerna dengan jelas, itu tidak dijawab, rugi. Ya. Oleh karena itu sebelum dikirim kepada responden, maka kuesioner itu harus diuji coba. Misalnya teman sejawat suruh baca, ya. Oh ini pertanyaan nomor 3 tidak jelas,
dibuat lagi, diperbaiki. Oleh karena itu proposalnya termasuk pembuatan kuesioner itu harus rigid, memakan waktu yang agak lama. Tapi pelaksanaan penelitian cepat, gitu ya. Analisisnya cepat itu. Tapi di proses awal persiapan sangat panjang. Sedangkan yang kualitatif sebaliknya itu proposal bisa pokoknya jelas ini gitu ya. Nanti berkembang di kelak kemudian hari di dalam pelaksanaan sampai nanti menulis hasil. Kalau yang kuantitatif harus jelas sejak awal, variabelnya jelas, kuesionernya harus jelas, 1 sampai 1000 pertanyaan atau mungkin 100 pertanyaan. Oh, pertanyaannya sangat banyak, semua sudah ada ukuran-ukurannya. Kalau jawaban ini berarti nilainya ini, jawaban ini, makanya ada ukurannya tadi itu, ya. Jadi bisa efektif gitu ya di masaan pandemi. Kemudian kuesioner ini harus dibuat sedemikian rupa, tidak asal-asalan, harus diuji cobakan kepada orang lain sebelum kepada responden yang kita ingin mendapatkan datanya. Gitu. Itu Mbak Miftahul Janah itu. Baik, dari Mbak Miftahul Janah, apakah ada feedback? Mbak Miftah, apakah ada feedback? Oh, cukup. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Sebagai penutup nih Pak Purwo untuk memberikan moral untuk kita semua dalam memudahkan kita menentukan kualitatif atau kuantitatifnya, Pak. Gimana? Kurang jelas. Nah. Dipersilakan untuk Bapak memberikan closing statement sebagai suntikan moral untuk kita. Oke. Terima kasih Mbak Angelina ya. Kebiasaan sekarang adalah menggunakan Google Meet atau Zoom untuk melakukan diskusi, mungkin perlu diperbanyak ya. Nanti mungkin kuliah-kuliah itu adik-adik mahasiswa mencanangkan seperti ini juga gitu ya di masa-masa kuliah itu. Apa artinya? Ya ini karena seperti ini jauh lebih efektif daripada saya memberi materi-materi yang saya tumpuk-tumpuk gitu ya. Kemudian yang kedua, closing anunya ini bahwa penelitian ini kan sangat penting. Mahasiswa lulusan S1 itu harus bisa melakukan penelitian paling enggak dalam wujud hasilnya berupa skripsi. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan penelitian, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, kita harus banyak berlatih dan belajar sebelum mungkin nanti action-nya di semester besok 6 itu membuat proposal. Oleh karena itu, saya sering membuat suatu perumpamaan begitu ya. Mahasiswa itu pandainya itu tidak ditentukan oleh perguruan tingginya, tidak ditentukan oleh misalnya dosen-dosennya. Oleh karena itu, dari siapa sesungguhnya mahasiswa itu pandai? Adalah saya ibaratkan zaman dulu itu kalau orang menumbuk padi, gabah itu kemudian putih gitu ya, menjadi putih, berasnya putih. Ada saya bilang putihnya beras itu bukan karena ditumbuk, tetapi putihnya beras itu karena sesungguhnya gesekan antara beras waktu ditumbuk. Dosen itu hanya sebagai tumbuk gitu ya. Putihnya mahasiswa, pandainya mahasiswa itu interaksi antar mahasiswa sendiri dalam bentuk seperti ini. Oleh karena itu, lebih banyak berinteraksi seperti ini dengan mahasiswa, kemudian ditumbuk oleh dosen, itu yang bagus, gitu ya. Jadi ini penting, jadi dosen hanya itu materi seperti itu tadi sebenarnya belum cukup kan, untuk dapat mahasiswa memahami lebih mendalam lagi yang namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif, mungkin akan membaca dari materi-materi yang lain. Oleh karena itu,
dosen hanya menjadi startup, menjadi penumbuk saja, menjadi pembuka jalan untuk mahasiswa saling berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga kemampuan memahami metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menjadi lebih lebih baik setelah ini karena interaksi di antara mahasiswa. Begitu Mbak Alikia, Mbak Anglina ya. Kira-kira begitu, intinya begitu. Jadi ini interaksi, menurut saya interaksi ini menumbuhkan, nanti tadi itu misalnya Mbak Miftahul pertanyaan gitu, Mas yang lain juga begitu ya gitu, oh gitu toh, gitu ya, itu saling berinteraksi semacam itu menumbuhkan kemampuan yang lebih mendalam. Kalau misalnya dia masih bingung lagi, membaca lagi, sehingga interaksi di antara mahasiswa ini menumbuhkan kepandaian yang di luar dugaan dosen-dosen itu apa, hanya sebagai penumbuk saja menurut saya. Startup gitu ya. Oleh karena itu kalau mahasiswanya lebih pandai itu dosennya seneng mahasiswaku ikut lomba. Saya seneng dulu itu ada mahasiswa Pak Pur, saya ikut lomba juara di sana, cuma seneng gitu. Kalau dosennya sedih lah itu malah melok-melok lomba, nggak boleh gitu. Kan harus didorong mahasiswa untuk bisa berpartisipasi di lomba-lomba, di kegiatan ilmiah, sehingga kemampuan mahasiswa menjadi lebih bagus daripada dosennya, gitu loh ya. Gitu Mbak Anglia. Benar. Terima kasih, itu closing. Jadi kita memahami serba sedikit dari materi ini, kemudian lanjutannya adalah interaksi di antara mahasiswa, itu sangat saya harapkan sehingga pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menjadi lebih baik bagi mahasiswa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Teman-teman, alhamdulillah rangkaian diskusi kali ini berjalan dengan baik. Kita telah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber, dari pembahasan mulai dari metode penelitian itu seperti apa, pemetaan potensi, efektivitas dari metode kualitatif maupun kuantitatif. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua dan mampu menjawab keresahan teman-teman dalam pemilihan metode penelitian yang pas dan sesuai yang akan kita ambil nantinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Purwo yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait metode kepenelitian. Juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang antusias menyimak dan bertanya, dan tentu saja kepada panitia yang menyelenggarakan kajian ilmiah pada siang hari ini, yang bekerja dengan bagus sehingga acara berjalan dengan lancar dan antusias yang positif. Untuk teman-teman, dimohon mengisi post-test sebagai follow-up bagi kami panitia agar dalam penyelenggaraan kajian diskusi selanjutnya dapat lebih baik lagi. Pengisian post-test linknya sudah diberikan di grup kajian berintelektual dan berilmu bersama diskusi keilmuan. Saya Gimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ogi, ya saya mohon maaf tadi ya, Ogi. Iya Bapak. Tak pikir Anggelia tapi namanya Ogi ya. Jadi nanti mungkin juga kalau bisa penyelenggaraan yang lain bukan mata kuliah saja. Misalnya nanti terkait dengan langkah-langkah mahasiswa di dalam menghadapi new normal gitu ya. Nanti pilih aja itu Pak Pairan, Pak Samai, Pak siapa untuk menjadi ini, kira-kira insya Allah mau. Saya juga bersedia kalau misalnya diundang lagi ya. Hanya waktunya mungkin yang paling tepat sebetulnya menurut saya jam 12 sampai jam 2 itu, karena enggak usah tidur gitu. Ini tadi tidur itu enggak enak. Jadi bukan hanya seperti ini, bukan hanya mata kuliah maksud saya. Misalnya bagaimana mahasiswa KS bersikap, taruhlah begitu ya pertanyaannya, menghadapi new normal gitu. Nanti siapa dosen yang diminta untuk memberi, atau dosennya 2 juga enggak ada masalah kan gitu ya. Kalau mau, tapi kalau saya insya Allah mau, tapi hanya saja saya bilang
waktunya jam 12 sampai jam 2 gitu. Itu yang paling efektif untuk saya. Yang lain saya nggak tahu ya. Kalau saya itu gitu ya. Terima kasih itu. Saya siap untuk diajak berbincang mengenai ya, tolong itu tulisan pendek-pendek saya di blog saya itu dibaca juga, bisa menjadi nanti bisa menjadi apa namanya tema dari diskusi yang berikutnya gitu. Ya, makasih. Sudah. Terima kasih banyak Pak Purwo sarannya.